Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Kita masih adab tentang ilmu dan bagaimana bersikap terhadap para ulama. Sekarang kita ada di poin yang ke-14. Penulis mengatakan wafaqahullahu ta'ala ala al-alim wajib kepada seorang alim, seorang yang berilmu, wa talibil ilmi, dan kepada para penuntut ilmu, jadi di sini berlaku orang yang berilmu dan para penuntut ilmu, yang baik yang sudah berilmu maupun yang sedang dalam proses belajar, wajib apa? At-tawadhu', bersikap tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain, walaupun kita punya kelebihan. Kalau kata Hasan Al-Basri, tawadhu itu kita melihat orang lain, kemudian kita tidak merasa lebih baik daripada mereka, daripada orang lain tersebut. Tawadhu namanya. Fala yataraffa, maka dia tidak merasa tinggi. Dia tidak merasa tinggi. Anil akharin, dari orang lain. Ujuban, karena kagum. Binafsihi, kepada dirinya. Wa ma wasala ilaihi min ilmin, dan apa-apa yang telah dia peroleh berupa ilmu. Jadi jangan sampai kita merasa lebih dari orang lain karena takjub kepada diri kita, terpukau dengan kehebatan diri. Wah, kita ini pintar, bisa menghafal, bisa memecahkan masalah. Banyak yang sudah kita ketahui. Ini ujian. Kalau kita diberikan kemudahan dalam ilmu, hati-hati terhadap sifat ini. Karena sifat ujub itu membinasakan.
Ujub itu menganggap kita ini hebat, terpukau dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Itu nggak boleh. Nanti akan merendahkan orang lain. Ini hendaklah tawadu, tidak merasa tinggi dari orang lain karena takjub kepada diri sendiri. Wala yahtakirun nas wa yazdarihim. Jangan merendahkan manusia dan menganggap remeh mereka. Jangan merendahkan orang lain. Termasuk kepada, misalkan mohon maaf, yang pelaku dosa. Pelaku dosa itu dinasehati, bukan diremehkan. Wala yara fi nafsihi annahu a'la qadran min aqranihi. Dan jangan dia melihat dirinya bahwasanya dia lebih tinggi kedudukannya daripada teman-teman. Kalau banyak hafalan, misalkan, dia merasa hafalannya banyak. Ya. Dia lebih baik, merasa lebih baik dari orang lain. Dan perlu diingat, puncak dari bahaya sifat seperti ini menunjukkan kesombongan, merasa lebih dari orang. Dan kesombongan itu, lihat di sini, fal kibru khuluqun madmum. Kesombongan merupakan akhlak yang tercela. Kenapa demikian? Itu sifatnya iblis. Di antara sifat iblis itu jelas sekali di Al-Quran disebutkan, ya, ma manaka alla tasjuda id amartu. Apa yang menghalangimu sujud ketika aku perintahkan? Iblis dengan ringan, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ingat, merasa lebih baik dari orang lain itu sifat iblis. Walaupun benar, misalkan kita punya hafalan lebih banyak, pengetahuan lebih, dan lain sebagainya. Tapi jangan ada rasa seperti itu. Betapapun pencapaian yang kita peroleh. Ini penting. Bahkan kalau kita lihat di sebagian buku-buku tentang adab penuntut ilmu, setelahnya ikhlas, yaitu tawadhu. Jadi biasanya adab yang pertama itu ikhlas, karena itu syarat diterimanya amal. Kemudian yang selanjutnya tawadhu. Jadi sombong adalah akhlak yang tercela. Wattawadhu wal-linu, sifat tawadhu wal-lin dan lembut, khuluqun mahmudun, akhlak yang terpuji.
nanti berefek besar sekali. Contoh sederhana, orang tawadhu itu tidak terlalu urusan dia dikenal sama orang, dia hormati atau tidak. Justru memandang dirinya banyak kekurangan dalam hal apapun, sehingga mudah menerima masukan, nasihat. Baik, di antara dalil yang menyebutkan tawadhu itu akhlak yang mulia, itu sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Ma naqasat, tidak akan pernah mengurangi sadaqatun sedekah min malin, terhadap harta. Maksudnya harta yang ada pada kita itu bukan milik kita. Itu ada hak orang lain. Nah, kalau kita sedekahkan itu nggak berkurang. Walaupun secara nominal misalkan kelihatan kita punya uang 1 juta, disedekahkan 500.000, ya yang nampak 500.000 lagi kan sisanya, berkurang. Tapi pada hakikatnya bertambah keberkahan. Di sini juga menunjukkan agar kita tidak bakhil, tidak pelit. Syaitan senang. Syaitan itu menakut-nakuti pada orang yang mau sedekah. Kamu jangan sedekah, nanti miskin. Atau kepada orang yang mau sedekah dengan nilai kecil, kamu jangan sedekah, malu kalau sedikit. Itu syaitan tuh yang menggemboskan perkara itu. Ini janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Yang ada bertambah. Allah berjanji. Allah akan wa yurbis sadaqah, akan mengembangkan sedekah. Dan banyak hadis yang semakna. Seorang yang bersedekah misalkan karena ikhlas, Allah menerimanya, kemudian Allah menumbuhkannya sampai besar sekali pahalanya. Jangan kita seperti watak yang buruk. Manusia itu wa innahu li hubbil khairi lasyadid, hubban jamma. Terhadap harta itu sangat sekali cinta. Tandanya dua. Dia rakus sebelum mendapatkan, dan setelah mendapatkan dia bakhil, pelit. Nah, itu watak buruk yang harus dihindarkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah akan menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf illa izzan, kecuali kemuliaan. Maksudnya seorang hamba yang memiliki sifat mudah memaafkan, mengalah, walaupun di mata manusia dia disepelekan, tapi sifat pemaafnya itu ya, dengan sifat
pemaaf tersebut Allah menambahkan kemuliaan, bukan jadi hina, justru jadi mulia di sisi Allah. Mana dalil tentang tawadhu? Nah ini dia. Wa ma tawadhu'a ahadun, dan tidaklah seorang itu tawadhu lillah. Nah di sini ingat, lillah, tawadhunya karena Allah. Maksudnya apa tawadhu karena Allah? Dia ketika bersikap tawadhu yakin atau merasa kalau sikap tersebut memang diperintah oleh Allah dan ingin dapat pahala dari. Bukan dia tawadhu tujuannya ingin disayangi manusia. Orang yang tawadhunya karena Allah, tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah illa rafa'ahu, melainkan pasti Allah mengangkat derajat. Pasti Allah mengangkat derajatnya, ya. Jadi kan kadang manusia itu ingin memperlihatkan kelebihan di hadapan manusia. Tujuannya supaya orang lain terpukau dengan kelebihan. Padahal yang lebih aman bagi diri kita itu kita tidak menceritakan kelebihan. Kecuali ada yang nanya, misalkan apa yang sudah dipelajari dengan maksud orang itu mau belajar kepada kita untuk meyakinkan. Ya kita sebutkan kita belajar A, B, C, D. Tujuannya bukan untuk menunjukkan kita menguasai banyak hal. Tapi tujuan tersebut agar orang yang bertanya itu tenang belajar dengan kita. Itu pun pada kondisi tertentu. Nah ini diantara keutamaan tawadhu. Juga ada sebagian asar menyebutkan orang yang tawadhu itu akan banyak sahib. Orang mudah sayang kepada orang tawadhu. Karena perlu diketahui ya, dalam pergaulan orang lain tuh nggak senang kalau kita menceritakan kelebihan diri dalam hal apapun, harta, ilmu, kedudukan, itu orang lain nggak senang. Jangan dikira kita menceritakan kelebihan orang lain tuh senang, nggak senang. Bahkan tidak sedikit yang jadi hasad. Baik, kemudian yang ke-15, yang bagi selayaknya al-istimrar, terus menerus, berkesinambungan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, terus sampai wafat. Tapi mungkin beda cara. Misalkan di usia anak-anak ya di sekolah, di kelas, sudah dewasa, misalnya di kajian-kajian, baca buku, tapi terus. Wa ada mutawakkufi, dan tidak berhenti inda haddadin muayyan, pada batasan tertentu. Jangan berhenti pada batasan tertentu. Maksudnya, wah saya udah hatam nih Al-Quran. Udah, gak ngaji lagi. Saya ini udah bisa ilmu ini. Ya.
Ilmu agama itu luas ya, luas sekali. Kita nggak akan mampu menguasai semuanya. Makanya tidak boleh juga seorang guru membatasi muridnya harus belajar hanya kepada dirinya. Ya, disebutkan di sebagian nasihat para ulama, seorang guru yang melarang muridnya belajar kepada orang lain, padahal belajarnya benar, itu tanda kurangnya ikhlas dari guru tersebut. Ingin muridnya itu semuanya belajar kepada dia. Ini menyebabkan ilmu terbatas pada murid tersebut. Kalau kita jadi seorang guru, melihat murid kita belajar ke orang lain dengan catatannya, benar yang dipelajarinya, itu harus senang. Dia bertambah pengetahuannya. Kita pun sama. Pilih satu guru yang kita mulazamah, terus-menerus. Lalu ada juga guru yang lain yang kita ambil ilmu. Sudah dibahas ya sebelumnya kriteria seorang guru itu seperti apa. Walaisal gharadu mujarrada tahsili syahadatin muayyanah summa yantahi at-ta'allumu. Bukanlah tujuan itu semata-mata mendapatkan syahadah tahsili syahadatin muayyanah, syahadah tertentu, dapat ijazah atau gelar atau sanad misalnya kalau dalam Al-Qur'an. Summa yantahi at-ta'allum, kemudian selesai belajar. Jangan gitu tujuan. Makanya biasanya orang yang punya tujuan seperti ini sulit untuk istiqomah. Karena ketika tujuannya berhasil ya udah selesai. Tapi kalau tujuannya belajar itu ya seumur hidup, walaupun dia mendapatkan syahadah ijazah, dia akan terus belajar. Bal yastamirru fi tahsilil ilmi. Kan tetapi teruslah dia terus-menerus dalam memperoleh ilmu wa ziyadatihi dan menambahnya ila akhiril umur, sampai akhir usia, sampai wafat. Sehingga kita wafat dalam keadaan sebagai talibul ilm. Qala Abdullah bin Muhammad al-Baghawi rahimahullah, sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal yaqul. Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata, ana atlubul ilma ila an adkhula al-qabra. Aku akan terus menuntut ilmu sampai aku masuk ke dalam kubur. Ini kata Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad itu ketika masih hidup dikenal sebagai hufadud dunya, penghafal yang tidak diragukan lagi. Beliau hafal 2 juta hadis. Beliau imam, tapi bersama dengan itu beliau mengatakan akan menuntut ilmu sampai masuk ke dalam kubur. Wa qala Shalih bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ra'a rajulun ma'a abi ra'a rajulun ma'a abi Mihbarah. Seseorang melihat ini nampaknya rajulan.
Baik, kita lihat dulu nasihatnya. Ya Aba Abdillah, anta qad balagta hadzal mablag. Oh, oh ya. Ra'a rajulun, afwan. Seseorang melihat ma'a abi beserta bapakku, maksudnya Imam Ahmad, mihbarah. Mihbarah itu wadah tinta. Jadi maksudnya ada yang melihat Imam Ahmad, kan ini anaknya, anak Imam Ahmad. Jadi ada seorang yang melihat Imam Ahmad itu masih bawa tinta. Maka orang itu berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, anta qad balagta hadzal mablag. Engkau telah sampai ke pencapaian ini. Maksudnya engkau sudah jadi imam, wa anta imamul muslimin. Engkau imannya kaum muslimin. Maksudnya udahlah nggak usah belajar lagi gitu. Engkau sudah menjadi imam, sudah dinobatkan sebagai imam. Maka apa jawaban beliau? Kalau kita mungkin ya alhamdulillah eh, apa namanya ini ya gitulah kita kalau kita ya. Tapi apa kata Imam Ahmad? Ma'al mihbarah ilal makbar atau ilal mikbar. Bersama tinta, maksudnya saya akan belajar ilal makbar sampai ke masuk ke dalam kubur. Maksudnya saya akan terus belajar sampai wafat. Ya. Ini Ahmad bin Hanbal. Kadang kita atau sebagian manusia ya sudah mencapai tahapan atau tingkatan tertentu, ya sudah selesai. Ini Imam Ahmad, imam. Beliau mengatakan seperti ini. Ini menunjukkan semangat beliau dan tawadhu dari beliau. Baik. Kemudian yang ke-16, liyahdhar talibul ilmi, agar hati-hati para penuntut ilmu minal qiraati ghairin nafi'ah, membaca yang tidak bermanfaat. Fa innaha, sesungguhnya perbuatan tersebut tadayya'a az-zaman, akan menyita waktu, menghabiskan waktu. Wa tasawwasa, dan mengacaukan al-fikra, pemikiran. Wafat dan terkadang tufsidul aqidah, merusak akidah. Jadi kepala kita itu jangan segala diisi oleh buku apapun atau mendengarkan ceramah dari siapapun. Waliyahris atau waliyahris, dan hendaklah alal intiqa, untuk selektif. Jadi sebagaimana memilih guru itu selektif, memilih bacaan pun selektif. Di sebagian negara, kalau kita lihat, salah satunya Saudi Arabia, para ulamanya itu menyeleksi
buku-buku yang beredar di tengah-tengah masyarakat, buku-buku tentang agama, dilihat kalau yang di sana terdapat hal-hal yang nyimpang, maka diberi tanda. Bahkan ada pengumuman resmi. Hati-hati, buku ini ditulis oleh ini, isinya terdapat penyimpangan. Itu disebutkan ya daftarnya. Baru-baru beredar daftaran buku dan pengarang yang diperingatkan agar tidak dibaca. Itu mencapai ribuan judul. Tapi bagus hal ini agar kita berhati-hati. Karena kalau kita sudah terpengaruh dengan pemahaman, pemikiran yang keliru, namanya syubhat. Ya. Kalau sudah masuk ke dalam diri kita, itu nggak akan keluar sampai kita mati. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Waliyas'al atau waliyas'al. Dan hendaknya dia bertanya aman yaqra, dari yang dia baca, dari buku yang dia baca, man yasib bihi min alimin wa ustadin wa murabbi, kepada orang yang terpercaya dari seorang yang berilmu, ustad atau pendidik, nanya buku ini bagus gak? Ya, cocok gak buat saya? Walaisal muradu bil ilmi, dan bukanlah yang dimaksud dengan ilmu mujarrad al-qiraah, sekedar membaca saja. Jadi maksudnya jangan bangga juga, wah saya ini banyak baca, tapi tanpa bimbingan para ulama. Ya, bainal qurra'a al-yawma katsirun, karena para qurra di sini orang yang gila baca, rajin baca. Pada hari ini banyak jumlah. Walakin al-ulama, akan tetapi para ulama qalilun, sedikit. Bukannya para ulama itu bacanya banyak, betul. Tapi para ulama itu diantara ciri ulama itu lurus, selain banyak baca, dia benar dalam, atau buku yang dibacanya buku yang benar. Kemudian di bawah bimbingan gurunya. Nah, itu baru benar. Jadi selektiflah dalam memilih. Jadi kenapa demikian? Karena di antara yang membentuk ilmu kita, membangun ilmu kita, kata para ulama itu dua. Ilmu atau pengetahuan seseorang itu dibentuk dengan dua. Dengan guru yang mengajarinya siapa, kemudian dengan buku yang dia pelajari. Jadi ilmiah atau bangunan ilmu seseorang dipengaruhi oleh dua hal ini. Guru yang mengajarinya, kemudian buku yang dia pelajari. Baik. Kemudian yang 17 yang terakhir. Yang bagi ala talibil ilmi, selayaknya kepada penuntut ilmu. Ayat adaba ma'asyaikhihi. Untuk beradab kepada guru. Beradab kepada guru. Karena guru itu seperti orang tua.
fayujilluhu wa yahtarimuhu wa yuqaddiruhu. Maka dia memuliakannya, menghormatinya. Fala yarfa'u alaihi sautahu. Maka dia tidak mengangkat suaranya ketika di depan gurunya. Wa yatadallal lahu, merendahkan diri kepadanya. Wa yahrisu 'ala intifa' bi ilmihi. Semangat untuk mengambil manfaat dengan ilmu. Semangat dalam belajar. Wala yujadilu, tidak boleh mendebatnya. Wala ya'taridu 'alaihi, tidak boleh melawannya. Wala yukhriju an hududil adab, tidak boleh melampaui dari batasan-batasan adab bersamanya. Kadang ada juga yang berlebihan ya. Kepada guru itu seperti kepada lebih-lebih gitu. Ada yang sujud, ada yang lain-lain. Wa yanshuru ilmahu, menyebarkan ilmunya. Wa yata'addabu ma'ahu fil kalam, beradab ketika bersama dengannya dalam perkataan. Jadi beda kan antara kita berbicara dengan orang tua, dengan guru, dengan sesama. Wa yata'addab ma'ahu bisu'al, beradab dengannya dalam bertanya. Wala yusabiquhu al-jawab awil kalam, jangan mendahuluinya terhadap jawaban atau pembicaraan. Wala yuqati'u, jangan memotong pembicaraannya. Balin situ, akan tetapi simak, dengarkan ila kalamihi, perkataannya. Wala yatahaddatsu ma'a ahadin athna'a kalamil muallim, dan janganlah ngobrol dengan seorang pun, dengan orang lain ketika guru perkataan guru. Maksudnya ketika guru sedang berkata, sedang menjelaskan ilmu, jangan seorang itu malah ngobrol dengan orang lain. Nah, ini beberapa adab ya, bersama guru. Yaitu menghormatinya, tidak mengangkat suara, kemudian merendahkan diri, ya. Kemudian semangat menimba ilmu, tidak mendebatnya, tidak membangkang, ya. Tidak berlebihan juga. Kemudian menyebarkan ilmunya, beradab dalam berbicara, dalam bertanya, tidak boleh mendahului jawaban kalau tidak ditanya atau diminta, tidak boleh memotong pembicaraan, ya, tidak boleh ngobrol. Nah, ini adab. Kalau tidak salah pernah kita bahas ini. Adab khusus seorang murid bersama gurunya. Adab syai' ma'a adabut talib ma'a syaikhihi. Itu bagus ya. Karena di antara sebab yang membuat seorang itu sukses dalam belajar, di antaranya peran dari seorang guru. Peran dari seorang guru. Baik, selesai terkait adab terhadap ilmu dan ulama. Bab selanjutnya yaitu bab 17 ya, tentang adabud dakwah ilallah. Adab berdakwah, mengajak kepada Allah. Di sini penulis langsung
memberikan judul dengan berdakwah kepada Allah. Karena memang tujuan dari dakwah itu mengajak manusia agar beribadah kepada Allah. Bukan mengajak manusia untuk menjadi pengikut, untuk kagum kepadanya. Bukan. Ya. Tapi manusia agar beribadah kepada Allah. Ketika manusia beribadah kepada Allah, menegakkan ibadah kepada Allah, baik melalui kita ataupun melalui orang lain, tidak mengapa. Ini diantara dakwah. Ya. Jangan kemudian harus melalui kita. Nggak mesti. Ya. Orang lain kadang sadar tidak harus melalui kita. Baik. Lidakwah ilallah ta'ala adabun muhimmah. Dakwah kepada Allah memiliki adab yang penting. Minha ma yalik. Di antaranya sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama, wajib an ya'lama ad-da'i ila Allah Ta'ala. Wajib agar seorang dai itu mengetahui, agar seorang dai yang mengajak kepada Allah itu mengetahui apa? Anna da'wata ila Allah. Bahwasanya mengajak kepada Allah Ta'ala, asyraful a'mal wa ajalluha, merupakan amalan yang paling mulia. Merupakan amalan yang paling mulia. Asyraf, ajal juga mulia. Jadi itu harus tertanam dalam diri kita, dakwah itu mulia. Ini penting, karena jangan kemudian dakwah itu malah dijadikan sarana tertentu untuk kepentingan duniawi. Agar hidup kita terjamin. Kemudian agar ya tujuan-tujuan dunia. Nah ini hati-hati. Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah. Di perkataan yang bagus itu diantaranya, tidak ada perkataan yang bagus selain orang yang mengajak kepada Allah. Sebaik-baik perkataan, ucapan. Wa ma'nal ayat. La ahada ahsanu. Tidak ada seorang pun yang lebih baik. Mimman da'a ilallah. Daripada orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila salihah. Dan dia beramal saleh. Wa sababu dzalik, dan sebab hal itu, annaha muhimmatul anbiya. Bahwasanya dakwah itu adalah fokusnya para nabi. Perkara penting yang diemban oleh para nabi. Berdakwah. Wallahu ta'ala innama khalaqal khalqa. Dan bahwasanya Allah tidak lain menciptakan makhluk
li'ibadatihi wahdahu la syarikalah, untuk beribadah kepadanya saja, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Wadda'i ila Allah Ta'ala, orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, yursyidun nas, membimbing manusia ila hadhil ghayatil azimah, kepada tujuan yang besar ini, tujuan yang sama ini. Wa yurabbihim 'alaiha, dan mendidik mereka di atasnya. Jadi kita atau Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Nah, orang yang mengajak untuk ibadah, maka orang yang membimbing manusia agar beribadah, ya, maka dia bimbingannya tersebut termasuk ucapan yang paling bagus. Karena membimbing kepada tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah. Jadi mengajak kepada Allah maksudnya mengajak agar beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Baik. Itu harus diketahui oleh orang yang berdakwah. Jangan ada tujuan yang lain-lain. Yang kedua, ad-da'watu ila Allah Ta'ala wajibatun ala ummati wujuban kifaiyan. Berdakwah kepada Allah Ta'ala merupakan kewajiban kepada umat, yaitu kewajiban kifayah. Jadi fardu kifayah. Idza qama biha man yakfi, jika telah melaksanakan kepadanya orang yang mewakilinya, yang mencukupinya, saqatal harju atau haraju anil bakin, maka gugurlah dosa dari yang lain. Jadi kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain terlepas, terbebas dari kewajiban, tidak berdosa. Faqad takunu wajibatun wujuban ainian, dan terkadang bisa menjadi kewajiban yang ain, kewajiban individu. Ala ba'dil ashkhas, kepada sebagian orang, fi ba'dil azminah, pada sebagian waktu, wal amkinah, tempat, wal ahwal, dan keadaan. Seperti orang tua kepada anak, itu wajib. Ana izin dulu ya, sebentar ini nanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi dakwah itu kewajiban fardu kifayah. Kalau ada yang mewakili, maka yang lain gugur. Tapi terkadang bisa wajib. Di sini disebutkan di bawah, jadi catatan kaki. Yang wajib itu seperti misalkan bapak, mislul ab. Seperti bapak, dia fardu ain untuk mendakwahi keluarganya. Atau seseorang di tempat yang mana tidak ada padanya orang yang mampu untuk dakwah selain dirinya. Misalnya kita di kampung atau di suatu tempat, nggak ada yang mendakwahi selain diri kita, berarti kita jadi wajib bagi kita. Wa nahnu fi hadzal asri, dan kita pada zaman ini, ahwaju wa takunu ila du'atil wa'ina bisyari'ah, sangat butuh atau lebih butuh kepada dai yang menjelaskan syariat, tentang syariat.
al-amilina min ajli tablighiha, yang mengamalkannya dalam rangka untuk menyampaikan dakwah itu. Kita butuh sekarang para dai. Kenapa? Wadzalika likasratil jahli. Hal tersebut karena banyaknya kebodohan. Banyak orang yang nggak ngerti tentang wudu, tentang sholat. Wantisyari syirki, tersebarnya kesyirikan. Dalam keadaan orang tidak tahu itu perbuatan syirik. Kalau orang tidak sholat, seorang terlihat misalkan mencuri, mabuk, berzina, kelihatan depan mata. Tapi kalau kesyirikan itu tidak terlihat, samar. Bahkan disebutkan seperti semut hitam di atas batu hitam. Nyaris tidak terlihat. Kecuali orang-orang yang belajar. Ini perbuatan syirik ini. Wal bid'ai, bid'ah, wa tagrib, dan hal-hal yang aneh, nyeleneh. Yang jauh dari syariat. Sekarang banyak seperti ini. Ditambah apa? Wa kasratid du'at ilal batil. Banyaknya dai yang menyeru kepada kebatilan. Menghalalkan yang haram, atau menyamarkan hukum. Padahal jelas-jelas haram, dia katakan boleh. Banyak yang seperti itu. Berani tawar-menawar terhadap syariat. Kalau ada orang yang misalkan membolehkan musik, misalnya, walaupun si orang tersebut tidak suka musik, nah ini bahaya. Saya nggak suka musik, tapi menurut saya musik itu boleh. Itu berbahaya ucapan seperti itu. Ya, banyak para dai yang mengarah ke kebatilan, ngajak nyembah kuburan. Bahkan kan, ya alhamdulillah Allah perlihatkan banyak kuburan yang palsu yang dikeramatkan. Itu sampai ke titik sana. Ya. Sekarang ada hal baru lagi, kuburan sudah terbongkar, sekarang dagang rambut Nabi sama kiswah Ka'bah. Tujuannya yang dapat duit. Nah ini duat yang menyuruh kepada kebatilan. Ma kasrati asalibihim wa tanawwu'iha. Disertai dengan banyaknya metode-metode mereka yang beraneka ragam. Memukau dengan cara-cara tertentu. Membuat orang terkesima. Wamtilakihim lil imkaniyati ad-dhahmah. Dan tipuan mereka ya, yang besar. Tipuan mereka yang lihai, ya, yang mampu, yang kuat, yang besar. Fi da'wati li batilihim. Di dalam dakwah kebatilan mereka. Untuk kebatilan mereka. Ya lihat, bisa kita saksikan. Mereka mendakwahkan kebatilan dengan berbagai macam cara. Untuk mendukung kebatilan mereka. Tugas kita menjelaskan kepada umat tentang kebenaran. Kalau kita mampu menjidal mereka, ya bantah. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah. Kita jelaskan kepada umat yang benar. Agar nanti umat jadi tahu mana yang benar, mana yang salah.
Memang berat di zaman sekarang ini. Jangankan kita yang mengajak orang, kita membawa diri sendiri aja sudah sulit di atas kebenaran. Tapi mohon pertolongan kepada Allah, taufik agar kita senantiasa berada di atas jalan yang benar. Baik, demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.